pagi, kita balik lagi di channelnya Andre Aldrian, seorang penggiat otomotif yang hobinya modifikasi, restorasi Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Di belakang kita nih sekarang ada Toyota Land Cruiser yang baru aja selesai restorasi. Kita akan bahas langsung ke orangnya nih yang merestorasi Toyota Land Cruiser ini. Halo Andre, apa kabar? Ya gini inilah, nyantai aja. Jadi yang kalian yang belum tahu, Andre ini udah dari lahir itu pegang hardtop. Kalian bisa bayangin nggak? Dari lahir tuh udah pegang hardtop. Karena bapaknya dulu punya hardtop dan suka servis hardtop ya. Iya. Suka servis hardtop. Jadi turunlah ke Andre. Andre akhirnya hobinya juga merestorasi hardtop. Nah, ini aku ada beberapa pertanyaan yang bisa buat referensi juga teman-teman yang nonton. Gimana sih atau bagaimana kalau mau merestorasi atau memodifikasi hardtop. Nah, kebetulan di belakang kita ini ada Land Cruiser yang tahun berapa nih? Ini BJ40 diesel tahunnya 82. Ini BJ40 tahun 1982. Kayaknya kalau kita ngomongin mobil ini enaknya kita tanya dulu nih, kenapa atau apa sih bedanya seri BJ sama seri FJ, biar teman-teman mungkin yang belum tahu atau yang baru mau coba merestorasi atau baru mau cari unitnya tuh supaya bisa tahu mana yang fit buat kebutuhannya. Apa nih Dri? Jadi bedanya kayaknya BJ sama FJ itu apa? Jadi untuk unit FJ sama BJ itu, kalau BJ mesinnya pasti diesel ya. Kalau FJ juga pasti bensin, kecuali ada sebagian FJ yang dia ngejar untuk efisiensi ban bakar itu di swap engine, mungkin pakai engine-nya BJ, entah Land Cruiser tipe yang lain, itu suratnya bisa dirubah juga, diresmikan jadi diesel, cuman di nomor tipikalnya, di nomor sasis itu tetap FJ. Bedanya yang bedain FJ sama BJ itu, kalau BJ sudah pasti diesel dan 4 speed. Oh, 4 speed. Nah itu, ini penting nih. Ada yang bedanya 4 speed tuh 4 speed maju ya? Iya, 4 speed maju. 4 speed maju. Sedangkan kalau FJ ada yang 3 speed maju, ada yang 1 mundur. 4 speed juga maju, cuman sebagian besar itu yang versi build up dari Australia. Versi build up. Jadi untuk pasar Indonesia pasti 3. Pasti 3 ya. Iya. Kalau dari itu, kalau peserta lebih dari 3 berarti itu build up. Udah build up atau rubahan dari Land Cruiser lain. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi gitu tuh teman-teman. Ada perbedaan Toyota Land Cruiser yang masuk Indonesia sama yang ada di luar sana tuh beda gitu. Jadi mungkin tahun-tahun segitu ada juga kali ya importer yang masukin. Ada, biasanya dari plat merah itu dari instansi yang biasanya. Itu malah banyaknya ini ya. Masukin dari luar. Kalau lokal ya 3 speed maju itu. Oke. Kita balik lagi nih ke mobil ini, mobil biru ini. Kalau ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, kalau misalkan mau restorasi atau modifikasi sekelas mobil ini, itu kira-kira berapa lama sih untuk pengerjaannya? Kalau pengerjaan sih relatif ya, mungkin lihat dari kondisi mobil itu sendiri. Kondisi bahannya. Kondisi bahannya. Oke. Sama waktu antriannya masuk. Oh, waktu antriannya. Oh tuh. Itu juga yang harus teman-teman perhatiin. Kalau mau masuk bengkel tanya dulu antrinya banyak. Tapi kalau misalkan antrinya banyak, bisa. Ya bisa. Gitu, bisa. Biasanya kita ada stok body. Nanti kalau misalnya mau cepet, ya tinggal pilih stoknya kita yang ada itu. Mau cat warna apa, tuker aja bodinya. Untuk body itu asli atau apa bahasanya, kalau mungkin apa? Rebuild apa bukan rebuild? Udah direstorasi bodinya, nanti tinggal. Tapi asli maksudnya dari memang, bekas Toyota Land Cruiser kita yang memang selalu stok yang untuk misalnya untuk tahun 80 ke atas itu kan
bodinya, tankinya ada di luar. Itu kita mesti stok yang ready. Misalnya ada orang yang keburu-buru pengen cepet, nanti ya udah kalau mau tukar tambah sama itu, catnya milih warna apa, ya estimasi paling lama 5 bulan udah jalan lagi. 5 bulan udah jalan. Nah, untuk mobil ini sendiri berapa lama nih restorasi yang biru ini? Yang ini mungkin kisaran 1,5 tahun. Ini 1,5 tahun. Nah, kenapa 1,5 tahun mobil ini bisa direstorasi sampai 1,5 tahun? Karena kan tipikal orang tuh kan macem-macem. Iya. Ada yang pengennya buru-buru, ada yang ya tidak ngerasa biayanya gitu kan, bisa titip sambil nyicil gitu iya, kan. termennya kan ada. Oh iya, jadi faktornya kembali lagi ke faktor pembayaran. Iya. Sebagian besar itu. Kalau kerannya besar ya cepat Cepat selesainya ya. Kalau kerannya agak kecil ya 1,5 tahun 2 tahun. Iya. Sesuai progres aja. Paling cepat bisa sampai 5 bulan. 3 bulan pun pernah. 3 bulan pernah. Nah, 3 bulan pernah. Jadi ganti bodi baru atau pemilik maksudnya bahan bodinya sudah bagus jadi tidak perlu banyak pekerjaan. Kalau bodinya bahan udah bagus itu minimal ya 5 bulan itu. Tapi kalau bodinya jelek ganti bodi ya kita kalau pemilik itu siap 2 bulan minta jadi pun bisa. 2 bulan asal siap. Kalau 1 malam nggak bisa ya, kayak buat perambanan. belum pernah ya. Mungkin bisa nanti pakai tenaga lain. Untuk warna biru ini biru apa nih? Ini masuknya warnanya Blue Dolphin. Blue Dolphin warna asli Toyota? Iya. Atau ini nge-mix apa? Biasanya kan nyampur ya kan, ada kan iya. Kalau request nyampur. Ini mintanya memang ori, nggak yang di mix gitu. Oh, memang ini berarti pengen kelihatan. Ya. Ini warna orisinilnya Toyota Land Cruiser ya? Iya. Ada warnanya Blue Dolphin. Ini masuk pasar Indonesia berarti? Yang masuk pasar Indonesia tuh ada yang Blue Dolphin. Iya. Terus untuk kan ini kan mobil tahun 82. Tahun 82. Pastinya kan untuk dikendarai di tahun 2022 atau di zaman sekarang itu kan, ya? nah iya, pasti kan harus ada modifikasi nih supaya mobilnya nyaman, supaya mobilnya bisa dipakai di lalu lintas jadi aman juga, tidak melanggar peraturan gitu. Ya, nggak takut mogok. Apa aja nih dari modifikasinya yang udah dilakuin untuk mobil biru ini? Upgrade-nya ini cakramnya pakai ori. Cakramnya oli depan belakang? Depan aja. Oh, depan aja. Yang sini memang nggak ada yang cakram depan belakang. Kalau build up itu ada. Oh, kalau build up ada. Terus power steering, udah power steering sama pasang AC. Jadi lebih baru semua. Lebih enteng ya. Lebih untuk enak, AC tuh buat harian enak. Oke, untuk AC sendiri, AC-nya ini AC baru atau memang di tahun segitu sudah ada keluar AC? Sebenarnya ada yang tahun itu udah ada AC ya. Tapi ini biar seperti ori, AC-nya ya AC era tahun itu, blower sama perangkat-perangkatnya mirip AC originalnya. Tapi untuk juga. Mekanisnya modern, yang terbaru, udah jadi modern. Dingin ya? Iya, dingin banget. Untuk macet-macetan juga udah enak, nggak takut mogok. Kan yang ditakutkan orang-orang sekarang mobil tua itu gampang mogok overheat enak gitu ya. Itu udah lewat era-era itu. Nah, kalau untuk mesin atau kaki-kaki ini kayaknya kalau kaki-kaki kalau saya lihat tuh ada ini ya, old emu. Iya. Nah, ini apa ya, bisa dikasih tahu nggak biar teman-teman yang di channel Andre Aldriani yang pada nonton bisa tahu mobil ini tuh kaki-kaki atau mesinnya tuh apa gitu. Siapa tahu ada yang mau niru supaya. Kalau mesinnya masih ori, cuman di-rebuild lagi dari radiator, water pump, selang-selang radiator. Itu kan vital, maksudnya kalau nggak digantikan kemakan umur, kadang jalan nanti pecah. Iya. Atau overheat itu kan sering terjadi. Untuk per karena ini mungkin dianggaplah udah tua, per itu kan pasti kelenturannya udah beda-beda. Iya. Makanya per sama shock itu di upgrade yang semerek, sudah pasti nyaman lah kalau sekarang buat harian itu udah enggak masalah. Kalau karakternya old emu ini dipakai buat ini berarti
untuk kaki-kaki per daun ya, ini per daun sama shocknya ini pakai old emu. Memang untuk Land Cruiser atau memang keluar untuk Land Cruiser itu, cuman kan ini bebannya standar. Biasanya kalau biar enak itu agak empuk, pernya kita kurangi satu, karena kalau enggak kan terlalu keras mobil ini. Oh, karakternya old emu agak keras gitu, kalau yang memang bawaan yang untuk Land Cruiser. Untuk mesin semua standar, tapi masih diperbaruin standar aja. Packing-packingnya juga supaya nggak ada bocor-bocor mungkin ya. Sekarang kampas kopling, kip kopling, master kopling, rem atas tuh udah ganti semua. Jadi nggak ada masalah. Ngerem aja maksudnya dengan keadaan lari 80 km per jam. Aman lah. Rem masih aman ya. Mobil nggak akan nggak ada lari gitu. Kesan-kesan dulu kan orang pasti kalau mobil tua itu nggak enak, limbung atau apa. Iya. Untuk bagian eksteriornya nih, Tri, kayaknya di bagian bumper tuh ada sesuatu yang unik. Apa itu? Itu namanya PTO. PTO itu apa tuh? Jelasin dulu nih, siapa tahu ada yang awam nggak tahu PTO. Winch yang bawaannya memang Land Cruiser ini pakainya tenaga mesin, penggeraknya dari gearbox tengah itu, ada outputnya, ada handle-nya, nanti kalau mau dipakai baru itu diaktifkan. Jadi dia tuh winch buat ngebantu mobil kalau misalnya kena lumpur atau apa, atau untuk nolongin orang yang tapi dengan menggunakan tenaga dari mesin. Iya. Jadi pakai gearbox ya. Sedangkan kalau winch yang biasa elektrik pakai aki, pakai tenaga, tergantung sama kekuatan aki itu sendiri. Oke. Jadi PTO ini asli atau modifikasi? Sebenarnya kalau beli dari misalnya punya baru Toyota ini, opsional tuh dari dealer pasti ditawarin mau jadi nambah opsi apa. Keluaran dari Toyota ya, PTO sendiri ini keluar dari orinya untuk FJ40, FJ40. Memang berarti bukan karena seri BJ atau FJ, tapi memang ini opsional. Jadi kalau kita beli baru waktu di tahun itu, kita bisa request itu. Karena kan di tahun itu mobil ini sebenarnya mobil untuk kerja lapangan kebanyakan. Jadi mobil ini tuh sebenarnya Land Cruiser tuh buat ini ya, kalau aku baca di sejarahnya itu ngambil blueprintnya dari Jeep Willys ya, Jeep Willys. Jadi memang buat kerja dan ya untuk keadaan jalan yang ekstrim bisa dibilang, nggak ada aspalnya, nggak ada jalannya, jadi off road tuh ya. Nah, untuk eksterior tadi kita udah bahas nih PTO. Nah, ini agak menarik nih, Andre. Kadang mungkin orang nggak tahu, tapi ini sebetulnya penting banget. Nah, untuk baut-baut sendiri nih, Andre, ini tuh bautnya tuh asli punya Toyota atau mobil aslinya bautnya diambil terus diperbarui, atau ini semua baut baru? Ini sebenarnya baut lama mobil ini, cuman diperbarui lagi. Prosesnya itu sama kayak chrome, cuman ini perseng namanya. Oh, perseng ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya kata perseng. Jadi ini bautnya semua bautnya? Yang frame kacanya memang stainless dari sana. Oh, dan ini berarti semua bautnya bawaan mobilnya? Iya, bawaan. Yang nggak ori pun dikembaliin lagi ke baut ori. Itu memang masih ada stoknya sekarang di pasaran? Masih nggak ada. Kan karena udah lama bengkel itu. Oh, jadi dulu kan sempat ngetren dari baut ori ganti baut L semua. Oke, gitu. Jadi sempat ada perubahan trennya. Iya. Terus kita masih simpen nih. Jadi ori-ori. Bengkelnya Andre masih simpen baut-baut. Nah, ini penting tuh dibahas tuh. Berarti harganya lumayan ya baut-baut itu ya. Nanti mungkin di channel di video selanjutnya akan dibahas sama Andre mengenai barang-barang mahal. Bisa dibilang barang-barang mahal atau barang-barang sakti, barang-barang langka punyanya Land Cruiser. Nah, emblem di pasaran baru ada yang jual. Kalau emblem ini baru asli atau asli Toyota atau asli imitasi? Toyota. Kayaknya ada kan di Tokopedia dan cuman kan ada di marketplace. Perbedaannya jauh kalau yang imitasi itu. Kelihatan banget kalau nggak asli. Oke, dari bahannya kelihatan ya. Handle, karet-karet, terus lampu sen, fog lamp itu, spion, kaca spion baru masih banyak. Kayak ini wheel dop ini itu barunya masih banyak beda. Fog lamp
Oke. Itu masih banyak. Yang susah itu mungkin part yang apa ya, mungkin kayak kalau cari slebor kan barunya memang nggak ada, yang pengen ganti yang part-part body itu nggak ada yang baru. Oh, untuk body partnya sendiri, jadi panel-panel body ini untuk eksterior nggak ada yang baru ya? Iya. Nggak ada yang baru, jadi kalau nggak pakai dari bahan mobilnya Bagus. sendiri, Iya. atau cari lepasan atau simpanan mobil punyanya mobil lain. Iya. Nah ini untuk ban nih kayaknya ada yang menarik nih di depan. Ada free lock ya? Ada freelock. Free lock asli atau modifikasi nih? Tambahan sendiri, bawaannya nggak ada freelocknya itu. Bawaannya nggak ada free locknya. Jadi ini tambahan free locknya. Gitu. Terus velgnya pakai ring 16. Asli punyanya. Sebenarnya kalau yang FG BJ series itu pakainya ring 15, ini pakai punya pickup yang ring 16. Dilihat kan lebih Land Cruiser gagah, lebih yang besar. pickup. Iya, Itu FJ serinya? 45. Oh, FJ 45. Jadi ini pakai untuk kaki-kaki, untuk ban, sorry. Iya. Untuk pelek pakainya punya pickup FJ 45. Jadi ringnya lebih besar ya? Lebih besar. Ringnya lebih besar. Kalau ban standar lah ya, ini ban masih standar. Iya. Pakai Dunlop. Pasang wheel dop, dah itu aja. Oke. Restorasi pada umumnya. Nah ini sekarang kita masuk ke bagian interior ya. Interior nih kayaknya menarik nih, masih diplastikin semua. Ini baru atau retrim nih Ndre? Baru itu udah nggak ada ya. Kalau cari ori itu memang susah, dan harganya pun juga mahal. Kalau yang kulit ori itu tuh di plastikin biar maksudnya lebih awet, nggak rusak. Gesek-gesek kadang kan pakai celana jeans atau ngantong kunci gitu kan, kegerus ya, jadi iya, lapisan kulitnya saking sayangnya gitu terus plastikin. Jadi seakan-akan mobil ini bener-bener baru. Nah untuk interiornya apalagi nih Ndre? Kayaknya banyak yang barang-barang baru nih kayak diplastikin tuh. Sun visor, tadi ada safe knob juga. Ini kayaknya masih diplastikin juga. Itu baru atau gimana? Itu memang baru. Kalau restorasi kan biar seger semua, kayak peneng-peneng pengganti petunjuk, pengganti gearbox TC itu baru. Biasanya lampu plafon, terus ada plafon ori, ke sun visor, spion dalam, dashboard, itu semua ori baru biar seger lagi. Kalau pakai yang lama sih karena usia kan warnanya juga udah menarik, itu udah luntur-luntur, makanya ini di refresh semua, karet-karet itu ganti baru semua. Baru. Nah untuk panel-panelnya gimana? Kalau kan kayaknya panel, ada perbedaan ya. Aku pernah bensin, tahu dikit tuh panelnya agak beda tuh antara bensin sama diesel. Kalau diesel memang lebih elegan ya. Sebutannya lebih modern. Oke, mungkin lebih karena modern. Kelihatan ada panelnya itu jadi lebih rame dashboard itu. Kalau yang bensin kan cuma polos garis plat itu. Oke. Jam bawaan, ada asbaknya yang beda, sama tempat jadi radionya lebih lebar. Jadi ada perbedaan di dashboard. Mungkin kita bisa Spesifikasi bilang dashboard ini ya. Iya. Dashboardnya ada perbedaan yang sangat berbeda sekali antara bensin dan diesel. Jadi FJ dan BJ itu dashboardnya beda. Perbedaannya. Itu fungsi semuanya masih aktif ini Ndre? Untuk kelistrikan Aktif semua. masih aktif ya. Jadi ini restorasinya benar-benar seperti mobil. Kembalikan fungsi ke awal lah. Oke, jadi seperti mobil keluar dari pabriknya Iya. dulu ya kayak gitu. Menarik nih teman-teman untuk kita bahas lagi. Jadi rupanya memang ada perbedaan di bagian interiornya antara diesel dan bensin. FJ dan BJ itu ada perbedaannya gitu. Jadi perbedaannya sangat kelihatan, terutama ya kalau dilihat di mata, yang kasat mata Beda tuh banget. perbedaannya ada di interiornya. Iya. Sebetulnya FJ dan BJ sendiri. Oke, jadi itu tadi sedikit ulasan dari restorasi Land Cruiser tahun 82 ini, BJ tahun 82 ini. Kalau teman-teman atau yang nonton video ini tertarik untuk merestorasi, Pasti tertarik ya, lah. merestorasi atau modifikasi ya Andre ya. Restorasi ataupun modifikasi, bisa hubungin atau bisa komen langsung di channelnya Andre ya, atau
tahu di video ini langsung bisa dihubungin ke Andre, atau Andre mau ini pesenin di IG bisa juga, bisa, atau kehubungin ke IG-nya Andre, nanti akan ada di deskripsi bawah. Nah, sekian ulasan video hari ini untuk Toyota Land Cruiser tahun 82 ini. Jangan lupa teman-teman untuk tonton video dan like serta subscribe channel Andre Aldrian.